Good morning student. How are you today? Ya, hari ini Memningsi masih memberikan video pembelajaran ya untuk materi di subtema 3. Anak-anak sudah siap? Silakan anak-anak perhatikan video pembelajaran yang Memningsi berikan. Ya, catat hal-hal yang penting karena kita akan masuk di dalam materi-materi yang ada di subtema 3. Oke, ya anak-anak sudah siap ya untuk belajar ya. Oke. Ya. Pembelajaran jarak jauh kelas 1 SDK Kabar Baik bersama dengan Memningsi. Materi tema 1 subtema 3, aku merawat tubuhku. Oke. Anak-anak, pernahkah kamu melukis dengan jari? Ya, kalau kamu pernah melukis dengan jari, itu namanya finger painting atau melukis dengan jari, ya. Nah, saat kamu melukis dengan jari, ada beberapa hal yang harus kamu siapkan. Yang pertama, siapkan cat air atau pewarna makanan dalam wadah. Lalu yang kedua, ambil cat air atau pewarna makanan dengan jari. Jadi sesudah kamu siapkan medianya ya, kamu pakai cat air atau pewarna makanan, lalu kamu lukis menggunakan jarimu. Ya, buatlah lukisan dengan jari-jarimu. Kamu bebas melukis apa saja. Nah, tapi anak-anak harus ingat ya, karena kuman ada di mana-mana, kuman juga bisa ada di ujung jari, kuman juga bisa ada di sela-sela kaki. Nah, kuman itu bisa membuat tubuh kita sakit. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengusirnya? Anak-anak bisa membersihkannya. Jadi anak-anak nanti selesai anak-anak praktek menggunakan cat air ya, mempraktekkan finger painting, tangan anak-anak kotor, langsung dibersihkan supaya tangan anak-anak menjadi bersih kembali ya. Kita dengarkan lagu tentang mencuci tangan ya, Nak. Oke ya, itu tadi kita sudah mendengarkan lagu tentang mencuci tangan. Jadi nanti anak-anak sesudah mempraktekkan membuat finger painting, cuci tangan supaya tidak ada kuman-kuman di dalam tangan kita ya. Lalu kita lanjutkan pembelajaran kita berikutnya. Oke, yuk. Oke.
Ya, sebentar ya. Nah, melukis dengan jari. Nah, nanti jadinya begini ya, Nak ya. Nah, nanti anak-anak akan praktek melukis dengan jari. Apa yang harus anak-anak lakukan? Jiplaklah tanganmu pada selembar kertas. Boleh di buku gambar atau di kertas selembar ya, boleh ya, tapi jangan di buku tulis ya karena ada bergaris-garis ya. Tapi di buku gambar boleh, di kertas HVS juga boleh ya. Lalu jiplak tanganmu pada selembar kertas itu ya, gambar tanganmu, pola tanganmu di kertas tersebut. Siapkan pewarna. Pewarnanya bisa cat air atau bisa juga pewarna makanan. Berikan warna pada jiplakanmu. Jadi kamu kasih warna-warna ya, cat warna tadi ya di jiplakan kamu itu, di gambar kamu tadi. Nah, gambar sesuai dengan keinginanmu, buat sesuai dengan imajinasimu. Nanti kirim ya ke GCR ya, gambar hasil dari pekerjaanmu. Jangan lupa anak-anak juga kirimkan foto pada waktu anak-anak mengerjakan tugas tersebut. Jadi nanti tugasnya ada 2, yaitu waktu anak-anak menggambar, ya, waktu anak-anak mengerjakan, kirim fotonya, dan hasil dari pekerjaanmu itu kirim juga fotonya ya di GCR ya. Nanti Memningsi siapkan tempatnya. Nah, sesudah semuanya selesai, jangan lupa rapikan bekas pekerjaanmu itu dan cucilah tanganmu hingga bersih ya. Nah, sekarang kita juga mau belajar tentang cara menulis dengan benar. Waktu anak-anak sedang menulis ya, anak-anak harus perhatikan bagaimana sikapmu pada waktu kamu menulis. Nah, menulis yang baik, anak-anak harus perhatikan posisi dudukmu. Duduklah dengan tegak saat menulis. Letakkan buku di atas meja supaya tulisan anak-anak rapi. Kalau anak-anak menulis di atas kasur pasti nggak rapi tulisannya ya. Maka lebih baik anak-anak letakkan buku di atas meja. Lalu pegang pensil dengan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Pegang pensilnya dengan baik. Lalu menulislah di tempat yang terang supaya mata kita berfungsi dengan baik. Kalau anak-anak menulisnya di tempat yang gelap, nanti mata anak-anak bisa rusak ya. Nah, kita sekarang belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Ya, kita belajar matematika. Apa itu membandingkan bilangan? Membandingkan bilangan adalah cara melihat besarnya nilai 2 bilangan. Ya, besarnya nilai 2 bilangan. Nanti Memningsi akan ajarkan kepada anak-anak ya. Lalu kalau mengurutkan bilangan, itu adalah menyusun bilangan dari yang terkecil ke yang besar atau dari yang terbesar ke yang kecil ya. Jadi itu, kalau membandingkan adalah melihat besarnya nilai dari 2 bilangan, tapi kalau mengurutkan berarti anak-anak disuruh menyusun bilangan. Baik itu mungkin perintahnya menyusun dari yang terkecil ke yang besar atau dari yang besar ke yang kecil. Nanti anak-anak harus perhatikan perintahnya. Lalu kita belajar tentang membandingkan banyak benda. Membandingkan banyak benda itu bisa dilakukan dengan cara memasangkan. Coba anak-anak perhatikan gambar ini ya. Ini berapa jumlah pensilnya anak-anak? Ya betul, jumlah pensilnya adalah 4. Di sini 4. Dan ini berapa jumlah pensilnya? Ini 3. 4 dengan 3 itu lebih banyak 4 ya. Maka di sini kalimat perbandingannya adalah 4 pensil lebih banyak dari 3. Karena angka 4 itu lebih besar daripada angka 3. Jadi kalau membandingkan bilangan selalu anak-anak perhatikan yang di depan. Ini adalah angka atau jumlah bilangan yang harus kamu bandingkan. Bandingannya di mana? Bandingannya di belakang ya. Jadi bagian belakang itu adalah pembandingnya ya.
yang di depan ini adalah yang harus dibandingkan. Jadi selalu kalian melihat besar atau kecil itu, ya, banyaknya benda besar atau kecil itu selalu dilihat dari yang di depan ini, ya. Ini adalah yang akan dibandingkan dan ini adalah pembandingnya, ya. Nah, kalimat perbandingannya bisa lebih banyak, lebih sedikit, sama banyak, atau lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, ya banyak. Jadi biasanya kalimat-kalimat pembanding akan diberikan keterangan di atasnya. Perintahnya itu anak-anak membandingkan dengan kalimat perbandingan itu apa, ya. Jadi anak-anak selalu harus perhatikan perintahnya. Nah, berikutnya nih, coba kita lihat 2 ekor ayam, ya. 2 ekor ayam ini yang akan dibandingkan, ya. Ini pembandingnya 5. Nah, 2 dengan 5, angka 2 dengan angka 5 itu lebih besar angka 5. Dan yang 2 ini berarti dia lebih kecil. Makanya kalimat pembandingnya adalah 2 ayam lebih sedikit dari 5 ayam, ya, karena angka 2 itu lebih kecil daripada angka 5. Lalu yang ini, ya, karena ini jumlahnya sama, ini 3 dan ini 3, berarti dia sama banyak, ya. Sama banyak, banyaknya sama, ini 3 dan ini 3. Jadi nanti kalau anak-anak mengerjakan soal perbandingan, membandingkan bilangan, perhatikan kalimat perintahnya. Anak-anak disuruh mengerjakannya dengan kalimat perbandingan apa. Perhatikan itu ya, Nak, ya. Lalu kita mengurutkan. Tadi kan kita sudah belajar membandingkan bilangan. Sekarang kita mengurutkan bilangan 1 sampai dengan 10. Bersama dengan Memningsi, ayo kita mengurutkan. Mulai dari yang terkecil, berarti mulai dari angka 1. Yuk, kita urutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang angka paling kecil adalah 1, angka terbesarnya adalah 10. Tapi kalau kita mengurutkan dari yang terbesar ke yang kecil, maka kita akan menghitung mundur, ya. Oke, ya, sama-sama ya. Ini urutan dari yang terbesar ke yang kecil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu adalah urutan dari bilangan terbesar ke terkecil. Nah, itu caranya ya, Nak. Kalau dari yang terkecil ke yang besar berarti angka 1 menuju ke angka 10. Tapi kalau dari yang terbesar ke yang terkecil berarti angka 10 menuju ke angka 1. Ya. Oke, sampai sini anak-anak sudah jelas. Kalau memang belum jelas, nanti kita akan belajar bersama-sama di live class ya. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak silahkan lanjutkan kegiatan kalian. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dan anak-anakku.